Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Listiani Ananta dari Winsuska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris IPA, kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pendidikan inklusif. Dosen pengampu saya Ibu Giovanni Evirila SPD MPD, mata kuliah pembelajaran IPA inklusif. Adapun pokok pembahasan, yang pertama pengertian pendidikan inklusif, yang kedua sejarah perkembangan pendidikan inklusif, yang ketiga prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang keempat landasan pendidikan inklusif, yaitu menjadi dua, landasan yuridis dan landasan filosofis. Pengertian pendidikan inklusif yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan atau bakat istimewa, untuk mengikuti pendidikan inklusif ini. Lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut Johnson dan Skojorten pada tahun 2004, pendidikan inklusif itu adalah suatu konsep atau pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mencakup semua individu tanpa kecuali. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif dimulai dari negara-negara Skandinavia, yaitu seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia pada tahun 1960-an. Presiden Kennedy dari Amerika Serikat mengirimkan para ahli pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari konsep mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata sesuai untuk diterapkan di Amerika Serikat. Adapun sejarah perkembangan pendidikan inklusif, yaitu pada tahun 1960, Presiden Kennedy dari Amerika Serikat mengirimkan para ahli pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari konsep mainstreaming dan less restrictive environment yang ternyata sesuai untuk diterapkan di Amerika Serikat. Yang kedua, pada tahun 1991 diperkenalkan konsep pendidikan inklusif dengan pergeseran dari model pendidikan anak kebutuhan khusus yang semula sekretif menjadi integratif. Yang ketiga, pada tahun 1994 diadakan konferensi pendidikan di Salamanca, Spanyol, yang menghasilkan pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif, atau disebut dengan The Salamanca Statement dan on Inclusive Education. Pada tahun 2005, sebuah simposium internasional diadakan di Bukit Tinggi untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar. Yang ketiga ada prinsip penyelenggaraan, itu tentang sejarah perkembangan pendidikan inklusif. Puncak perkembangan pendidikan ini dilakukan di Public Law 94 sampai 142 yang dikenal dengan Education for All Handicapped Children Actually pada tahun 1975. Undang-undang ini menekankan 4 hal utama. Yang pertama ada zero reject, tidak satu pun sekolah yang dapat menolak anak bersekolah karena cacat. Yang kedua ada non-discriminatory assessment atau tes identifikasi yang tidak diskriminatif. Yang ketiga ada individualized educational plan atau program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang keempat ada less restrictive environment atau lingkungan pembelajaran yang paling tidak membatasi. Yang ketiga ada prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sesuai dengan Permendiknas
Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif yang harus diterapkan. Yang pertama ada pemerataan, yang kedua kebutuhan individual, yang ketiga ada kebermaknaan, yang keempat keberlanjutan, dan kelima keterlibatan. Yang keempat ada landasan pendidikan inklusif. Penerapan pendidikan inklusif didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan pedagogis dan empiris yang kuat sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan pemikiran Mulyono Abdurrahman 2003 serta Irda Murni dan Rahmiati pada tahun 2015. Yang pertama ada landasan filosofis. Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila yang juga mencakup prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Landasan filosofis pandangan agama termasuk Islam juga menegaskan kesetaraan hak-hak anak dan semua makhluk hidup di sisi Allah. Landasan yuridis pendidikan inklusif yaitu menerapkan pendidikan inklusif didasarkan oleh landasan yuridis yang kuat sesuai berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia. Landasan yuridis itu utamanya ada pada Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 31 dan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada UU nomor 23 tahun 2002 tentang pendidikan anak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.